Make it wow, you can do it right now. 너의 가슴 속에 꽃을 쏘올려. Make it wow, like a shooting star. 어두운 밤을 밝혀 너의 색을 채워. 모두가 원하는 답을 찾아. Answer is near. 괜히 복잡히 생각하지 마. Answer is near. 그저 나를 믿어주면 돼. 길은 너를 따라가. Come on, show me what your heart. 모두 너. Halo, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nurul Call. Sebelum lanjut ke video cerita tentang Korea, aku mau ajak teman-teman buat dukung video aku dengan cara subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng di YouTube kalian. Oke, sekarang kali ini berbeda. Aku nggak cerita tentang hijab tutorial, tapi aku kali ini mau ngomongin tentang jalan-jalan ke Korea. Waktu itu aku pernah punya kesempatan untuk berangkat ke Korea. Itu emang niatnya jalan-jalan sama teman-teman sih, dengan low budget, dan kemudian kita maksimal bisa jalan-jalan sepuasnya ke sana. Nah, itu aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku selama di sana dan bagaimana proses bisa sampai ke sana. Nah, aku di sini mau berbagi dan mau share ke teman-teman semuanya persiapan apa-apa aja yang harus dilakukan ketika kalian mau berangkat ataupun mau jalan-jalan ke Korea Selatan. Nah, langsung aja aku mau share persiapan yang harus dilakukan ketika kalian atau kamu mau berangkat ke Korea versi low budget, dan juga memaksimalkan uang tabungan kalian untuk bisa maksimal jalan-jalan ke semua tempat yang ada di sana. Yang pertama, langsung aja. Nah, pertama itu yang harus kalian lakukan adalah yaitu menentukan tanggal kapan kalian mau berangkat. Nah, kenapa menentukan tanggal? Karena dengan menentukan tanggal kalian baru bisa prepare mau ngebuat tanggalnya kapan. Itu menentukan musim di sana. Nah, di situ itu kan ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur. Nah, kalau misalnya kalian nggak nentuin tanggal, kalian nggak tahu kalian mau persiapan nanti kalau pas di musim panas tiba-tiba kalian bawa baju dingin, kan nggak sesuai. Jadi benar-benar harus nentuin tanggal, dan juga kalian mau datang di musim apa. Nah, waktu itu kebetulan aku datang di musim semi. Nah, di situ meskipun musim semi juga masih dingin. Buat aku sih dingin, tapi mungkin buat orang Korea sendiri nggak terlalu dingin kali ya, karena mereka juga di sana musim dinginnya sampai ke minus. Sementara di musim semi itu paling dinginnya paling 7 derajat, 8 derajat, seperti itu. Nah, langsung aja, yang pertama itu adalah tentukan tanggal. Nah, dengan menentukan tanggal, kalian bisa membeli tiket pesawatnya kapan, menentukan musim yang kalian mau kunjungi kapan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kalian persiapkan dengan kalian tahu menentukan tanggalnya tanggal berapa di bulan apa. Oke, selanjutnya adalah persiapan membeli tiket pesawat. Setelah kalian menentukan tanggal dan bulan atau musim apa yang akan kalian kunjungi, kalian selanjutnya yaitu membeli tiket pesawat. Persiapan membeli tiket pesawat. Nah, di sini tadi kita udah sebutin bahwa kita mau jalan-jalan dengan low budget seperti yang udah aku lakukan waktu itu. Caranya adalah dengan membeli tiket pesawat melalui Garuda Travel Fair. Kenapa Garuda Travel Fair? Karena di situ tiketnya murah dan kita bisa menggunakan pesawat bintang 5 yaitu Garuda. Kenapa kita menggunakan aku ngasih rekomendasi pesawat bintang 5? Karena kalau misalnya menggunakan pesawat bintang 5 itu kita bisa dapat makan, kemudian kita bisa dapat bagasi yang lebih banyak, itu sekitar 30 kilogram ya per orangnya. Kemudian kita nggak perlu beli bagasi, kemudian kita nyaman, kemudian ya pokoknya nyaman deh gitu. Selain Garuda, waktu itu pertama kali aku pakai Cathay sih, kalau nggak salah Cathay Pacific, dimana di situ aku transit di Hong Kong waktu itu. Nah, tapi kalau misalnya aku boleh ngerekomendasiin sih Garuda sih. Kalau kalian mau berencana mau berangkat dan beli tiket pesawat, aku saranin beli Garuda Indonesia. Nah, kemudian di travel fair itu biasanya
Kalau misalnya sekarang kalian lihat searching misalnya di tempat pencarian tiket pesawat, harga tiket pesawat ke Korea itu misalnya untuk pergi aja bisa mencapai 6 juta, 5 juta, 7 juta sekali pergi. Nah, kalau menggunakan kalau ada acara travel fair seperti itu, kalian bisa mendapatkan tiket 3 juta atau 3,1 juta PP menggunakan Garuda. Atau waktu itu aku pernah dapat di angka 4 jutaan. 4 jutaan udah PP. Bayangkan, hemat banget kan? Nah, itu makanya selain kita juga nabung, dan juga kita harus dapetin momen dan pinter-pinter ngedapetin momen Garuda Travel Fair kayak gitu. Nah, di situ itu itu udah enak banget deh kalau misalnya kita sempat dapat tiket Garuda Travel Fair dengan harga murah, dan itu enak banget deh, pokoknya udah top marko top. Itu biasanya Garuda nyediain event kayak gitu tuh kayak 1 tahun itu bisa sampai 2 kali gitu deh, kalau nggak salah, di awal tahun maupun di akhir tahun. Waktu itu aku pernah di akhir tahun gitu dapat Garuda itu udah PP 4,5 juta kayak gitu caranya. Atau kalian mau pakai maskapai lain juga silakan, tapi aku sangat merekomendasikan ikutin event-eventnya Garuda. Oke, selanjutnya persiapan selanjutnya yaitu adalah buat itinerary perjalanan kalian selama di sana. Kenapa kalian wajib membuat itinerary? Pertama, kita nggak menggunakan tour guide, sehingga kita akan berjalan-jalan sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita mau kemana. Jadi kalau kita nggak buat itinerary, kita nanti bisa habis ini kita mau ngapain lagi ya, habis ini kita mau kemana lagi ya. Setelah kita ngebuat itinerary itu, kita jadi kayak lebih terorganisir, lebih terstruktur, waktu kita nggak ada yang kebuang dan benar-benar efektif di sana. Nah, dengan kayak gitu perjalanan kita tuh lebih maksimal, lebih seru, waktu kita kepake semuanya dan gak ada yang kebuang. Kita benar-benar puas main dan jalan-jalan ke sana. Bayangin kan, bahkan kalau kita buat itinerary, bahkan di setiap jam sekian kita catat kita mau kemana, kemudian setelah ini kemana, jam segini kemana, sambil ini di sini nunggu ini, habis ini kita ngapain, beli apa, di sini kita nanti ketemu stasiun ini, di sini ada makanan, kita cobain ya makanan yang ada di sana. Nah, dengan persiapan seperti itu, kita akan bener-bener memaksimalkan kita di sana itu mau ngapain tuh seru banget, seru-seruan tuh bisa kita lakuin dan kita maksimalin semuanya kayak gitu. Dan jadi sangat aku rekomendasiin buat itinerary perjalanan untuk pergi ke sana. Nah, nanti aku akan ngebuat itinerary perjalanan selama aku di Korea. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman, tapi nanti di video terpisah aja karena nanti bakal panjang dan di sini takutnya nanti videonya kepanjangan. So, aku akan buat terpisah itu perjalanan aku selama di sana. Ya, waktu itu sama-sama di musim semi, aku udah 2 kali ke sana. Di situ sama-sama musim semi, aku pergi ke kota Seoul, kemudian ke kota Busan, kemudian aku kunjungi masjid di Busan, aku juga kunjungi masjid di Seoul, kemudian belanja kosmetik di Myeongdong, kemudian di Dongdaemun juga belanja, kemudian jalan-jalan ke Nami Island, kemudian ke museum, kemudian ke Gangnam, kemudian di Busan juga jalan-jalan ke taman, ke pasar, jajanan di pasar. Udah seru banget. Kalau misalnya kita nggak buat itinerary kayak gitu, itu nggak akan pernah bisa kita sukses mengunjungi ke tempat-tempat lokasi yang kita mau, yang udah kita pengenin dari awal gitu. Sehingga kita harus buat itinerary ini buat memaksimalkan perjalanan kita selama kita ada di sana, sehingga waktu kita nggak kebuang sia-sia gitu. Oke, selanjutnya setelah kita buat itinerary dan kita udah oke dan kita udah mantep nih mau ke sana, kita ngurus visa. Minimal ya 3 bulan atau 2 bulan atau sebulan sebelumnya harus visa kita harus di-approve dan kita harus berhasil ke sana. Ngurus visa itu sebenarnya susah-susah gampang, dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga ya sebenarnya gampang sih gitu. Nah, ngurus visa ini biayanya itu kalau nggak salah sekitar 560 ribuan ya kalau nggak salah ya, itu tahun 2017. Mungkin sekitar itu, mungkin masih sama atau bisa jadi berubah, nanti bisa dicek sendiri di websitenya si kedutaan Korea Selatan itu sendiri. Nah, ngurus visa ini sebenarnya gampang, ada beberapa berkas kayak minta rekening 3 bulan terakhir, kemudian
rekomendasi dari atasan kita, atau kita pokoknya kita harus memiliki penghasilan sendiri dengan saldo kita itu mencukupi untuk berangkat ke sana. Nah, mereka juga minta kopi rekening kita. Nah, gimana ceritanya dengan anak sekolah yang pengen jalan-jalan ke sana tapi sementara dia belum bekerja dan juga belum punya penghasilan, bisa menggunakan rekening orang tuanya. Nah, ini pun juga nanti aku bahas di video terpisah bagaimana cara mengurus visa Korea dengan cepat dan tanpa hambatan. Nah, selanjutnya di visa Korea ini juga langsung datang ke kedutaan Korea yang ada di Jakarta, di Pancoran kalau nggak salah. Nah, di situ, atau kalian sebenarnya juga bisa menggunakan travel agent nih kalau mau ngurus visa Korea. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya mau low budget, kita sebisa mungkin ngurus sendiri, dan itu aku lakukan sendiri juga sih waktu itu, ngurus visa sendiri. Kemudian kalau misalnya kita pakai travel agent mungkin bisa 1 jutaan atau lebih untuk ngurus visa Korea itu. Selanjutnya persiapan berangkat. Yang terakhir itu persiapan berangkat. Nah, kalian sudah nentuin tanggal, udah nentuin kapan waktunya, udah nentuin mau akomodasinya di mana, hotel apa yang kalian mau datengin, atau hostel ataupun guest house apa yang kalian mau kunjungi, di tempat-tempat mana kalian mau datengin. Nah, kemudian udah ngurus visa dan udah buat itinerary perjalanan. Selanjutnya adalah persiapan berangkat. Nah, for information, untuk persiapan berangkat di sini banyak hal yang harus dipikirin, dari sisi makanan, baju, pakaian, sepatu, bahkan apa-apa aja yang harus kita bawa di sana dan nggak perlu kita bawa di sana. Nah, di sini aku mau cerita sedikit kalau misalnya untuk jalan-jalan akan sebaiknya untuk persiapan berangkat kalian itu menggunakan sepatu olahraga atau sepatu kets, karena akan capek banget dan kalian akan jalan dimana di situ menggunakan kalau di Jakarta, di Indonesia MRT ya, kalau di situ apalah namanya ya, sejenis MRT, kereta bawah tanah, subway, mereka sebutnya subway atau iya kalau nggak salah itu ya. Nah, di situ juga menggunakan sejenis kartu seperti e-money kita, kayak flash kita. Nah, di situ disebutannya T-money, itu bisa didapetin di kalau kita di sini itu ada Alfamart, ada Indomart. Kalau di sana itu nama tokonya itu minimarketnya kayak CNU. Di situ juga jualan sejenis kartu T-money itu. Di bandara juga ada, kalian bisa beli di situ. Nah, kemana-mana tap pakai itu. Nah, untuk di sana itu kita, karena kita naik turun tangga bakal banyak capek jalan menggunakan subway itu, kereta bawah tanah itu, sehingga aku saranin banget kalian menggunakan sepatu kets. Wajib, itu sih wajib banget sih, kalau enggak kalian akan capek sendiri, malah nggak jadi jalan-jalan nantinya ya kan. Nah, jadi pakai sepatu kets. Kemudian kalau bisa kalian misalnya kalau di sana seminggu, kalian bawa kaos kaki sebanyak hari yang kalian ini, karena bakal keringetan banget gitu loh kalau misalnya nggak, bisa bau dan lain sebagainya, sehingga kalian harus bawa kaos kaki sebanyak hari yang kalian akan kunjungi ya. Kemudian kalau misalnya waktu itu kebetulan aku di musim semi, meskipun musim semi, baju-baju yang aku pakai itu, yang aku bawa waktu itu, aku itu saltum banget ya, salah kostum ya. Waktu itu bajunya tipis-tipis, aku nggak nyangka musim semi itu ternyata masih dingin gitu loh, di angka 7 derajat, 5 derajat kalau pagi, itu dingin banget, parah dingin banget, sampai aku kedinginan kayak mau mati gitu rasanya, ya ampun. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupain sih, nggak bisa sedingin itu. Terus akhirnya aku beli jaket gitu di sana, aku pakai di setiap kalau aku dingin. Nah, di situ juga pokoknya musim seminya di situ masih dingin, kategori dingin kalau pagi apalagi ya. Nah, kemudian persiapannya selain baju juga makanan. Selain makanan kan gak mesti kita harus, karena di situ juga kita harus hati-hati karena makanannya banyak yang gak halal juga, tapi juga tetap ada makanan yang halal. Nah, caranya buat hemat adalah dengan membawa bekal. Nah, apa itu bekalnya? Waktu itu aku bawa bekal seperti kayak rendang, kemudian kayak kering kentang, kemudian teri kacang, kemudian aku juga bawa Indomie. Kemudian kalau udah kehabisan akal nih, lauk-lauk yang aku bawa dari Indonesia itu udah habis, aku pergi ke Lotte. Di situ banyak banget lauk-lauk atau makanan yang bisa aku beli, kayak misalnya ayam panggang, ayam bakar. Nanti aku tinggal microwavein aja di dalam rumah gitu. Kalau misalnya susah nyari makanan yang halal ya, terus aku microwavein di guest house-nya. Kemudian aku beli nasi kemasan, itu kayak nasi kayak dalam mangkok gitu.
Nah itu tuh dikemas gitu kayak dipres dalam mangkok plastik gitu kan. Itu harganya satunya itu sekitar 4.000 wonan lah, sekitar mungkin kalau di satunya itu 4.000 won, 4.500 won itu aku dapat 6. Mungkin satunya sekitar 7.000 rupiah ya kalau di rupiah ini, itu kayak mangkok-mangkok gitu. Nah itu tinggal dibuka dikit di microwave itu jadi nasi gitu loh. Saking kerennya di situ tuh ada nasi instan yang bisa kita panasin di microwave gitu. Nah udah gitu aku beli nasi itu karena aku nggak bisa hidup tanpa nasi. Kalau nggak bisa makan pakai kalau nggak ada nasi ya, kayak nggak ada tenaganya gitu, kayak pingsan kali ya. Nah jadi si nasi itu aku microwave terus aku makan sama lauk-lauk aku. Tapi ketika siang hari ketika aku jalan-jalan, nah aku berusaha untuk makan makanan yang ada di sana, misalnya kayak tetap kuliner. Tapi kalau malam gitu kayak udah capek, makan apa yang ada aja, sesuatu misalnya kayak lauk yang aku bawa, ataupun aku beli lauk di Lotte, atau misalnya ada yang ada di sana sih kayak chicken gitulah gitu. Nah kemudian persiapannya bawa obat-obatan, jangan lupa bawa obat-obatan sebelum berangkat. Kenapa? Karena waktu itu aku sempat pernah sakit mah. Itu nggak enak banget karena telat makan. Jadi untungnya bawa pomah atau sejenis pomah gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sembuh sih. Jadi kayak kalau sempat kalian sakit itu bakal ngeganggu banget perjalanan kalian, sehingga usahakan bener-bener kalian itu bawa obat-obatan. Kalau misalnya punya asma, bawa obat asma dan sebagainya. Oke, gitu sih. Terus kemudian persiapan berangkat, masalah internet. Nah sebenarnya ada dua opsi sih. Kalau misalnya internet, kalian bisa menggunakan, aku udah pernah pakai Pocket Wifi, itu bisa kayak sewa pocket wifi gitu di bandara, atau kalian mau pakai SIM cardnya untuk foreigner. Nah SIM cardnya itu bisa dibeli juga di bandara. Nah itu misalnya kalau pakai SIM card, misalnya kita beli tipe yang unlimited untuk 10 hari, karena kita memang 10 hari itu bisa gitu. Dan itu aku biasanya belinya itu online di Indonesia. Aku beli di websitenya dia online, kemudian aku bayar, terus kemudian pas aku ke bandara tinggal aku tunjukin bahwa aku udah bukti pembayarannya via email, terus mereka tinggal kasih SIM card itu dan daftarin nama aku di situ. Nah di situ ya udah tinggal aku pakai aja wifi-nya dan unlimited selama 10 hari. Sementara kalau pakai itu kalau nggak salah sekitar 10 hari aku kena 700 ribuan deh kalau nggak salah ya, pakai yang unlimited SIM card. Sementara kalau pocket wifi itu sekitar sama juga sih kalau dihitung-hitung, sekitar 700 ribuan, tapi kita kena deposit sekitar 1,5 juta atau 2 juta gitu deh untuk si pocket wifi itu. Nah nanti kalau misalnya udah mau pulang, poketnya dibalikin ke bandara, kemudian uang deposit kita dibalikin juga gitu. Cuma daripada ribet kayak gitu, uangnya bisa pakai untuk yang lain, mending pakai SIM card kan, yang simple gitu kan. Nah itu sih persiapannya, beberapa persiapan. Selain juga kita untuk akomodasi sih, kalau misalnya mau hemat tinggalnya sih kayak aku itu di guest house. Kalau misalnya kalian punya uang atau budget lebih, silahkan. Kalau mau ke hotel pun di guest house itu pun kita juga bisa pilih kok. Kalau mau private room gitu, kita satu room itu cuma kita sendiri juga bisa gitu, ada. Dan juga fasilitasnya tuh lebih enak. Kalau misalnya kita mau sarapan, kita bisa ketemu orang-orang dari berbagai kalangan, dari luar negeri juga, ada yang dari Jepang, bisa ketemu orang-orang dari negara lain, dari Thailand, Vietnam, maupun dari Eropa dan sebagainya. Nah itu tuh lebih kayak kita berasa kalau kita itu traveler banget nih, kita nih bisa ketemu dan ketemu orang-orang yang sama kayak kita, yang sama-sama mau jalan, yang kayak backpackeran gitu. Itu seru banget, dan bisa nanya-nanya dan sharing-sharing tentang kebudayaan juga bisa. Nah itu seru banget sih. Dan juga kalau di guest house itu asik banget sih, aku lebih nyaman dan lebih suka di situ. Tapi balik lagi, guest house-nya juga harus cari yang kalian harus ngeliat reviewnya. Dan aku beli itu waktu itu di Agoda, lewat Agoda kita lihat aja reviewnya di situ. Kalau mau cari yang bagus, lihat reviewnya dulu baru dibeli gitu sih. Waktu itu aku dapat yang 200.000 per malam ya, kalau nggak salah 300.000 per malam, bukan kan? Lebih murah daripada di Indonesia. Aku juga bingung, tapi itu udah enak banget, nyaman banget. Udah free wifi, ada penghangat, dapat sarapan, kemudian enak deh, pokoknya enak banget, seru banget. Nah kemudian persiapan selanjutnya selain itu adalah uang.
uang maksudnya dalam arti adalah kalian mau ngambil uang won mata uang won itu di Korea lewat ATM, atau kalian mempersiapkan uang won itu dari Indonesia. Bebas sih, aku udah pernah nyiapin uang dari Indonesia dan aku juga udah pernah narik uang di sana. Nah kemudian waktu aku tukarin uang di Indonesia, kursnya sama aja waktu aku narik di ATM di sana gitu, sama aja kursnya sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen semuanya nggak ribet, pengen lebih maksimal jalan-jalannya, aku saranin ngambil uangnya di Indonesia biar nggak harus ke ATM dulu, kayak harus ATM sebelah mana, harus nyari-nyari lagi. Meskipun kalian di bandara juga ada ATM, cuman kan pengen maksimalin waktu gitu. Kalau saran aku sih ngambil tukarin uangnya di Indonesia kalau misalnya pengen kalian maksimalin ya gitu. Selain itu juga kalau belanja-belanja, kalian juga jangan lupa untuk ngaktifin kartu kalian, kartu Visa atau debit kalian itu, kartu Visa atau Mastercard atau kartu kredit kalian itu dengan notif bisa dipakai di luar negeri dengan cara menelpon ke bank kalian masing-masing untuk memastikan bahwa ini aktif kalau dibawa ke luar negeri, sehingga kalau pas kalian belanja dan gesek itu kalau misalnya nggak aktif itu nggak diterima gitu kan. Sempat malu juga kan kalau misalnya kita udah belanja tapi nggak bisa dipakai kartunya gitu, belum lagi antrinya panjang gitu. Pastikan lagi bahwa kartu kalian itu aktif dipakai di luar negeri, dan pastikan lagi kalian harus mempelajari yang namanya Seoul Transportation subway-nya itu. Pertama bis, yang kedua adalah yang kereta bawah tanah itu. Nah sejenis MRT gitu kalau di sini. Nah itu adalah transportasi yang murah, cepat, nyaman, dan enak banget. Dan kalian harus mempelajari rute-rutenya. Kalau kalian mau murah, kalian harus menggunakan public transportation, maksudnya menggunakan transportasi publik, yaitu kereta itu dan juga si bis. Di sini si kereta itu tuh bener-bener banyak banget cabangnya, jalurnya. Jadi kalian nanti aku saranin buat download aplikasi subway itu di Play Store atau App Store kalian. Nah di situ kalian bisa kelihatan kalau misalnya kalian mau dari bandara ke Seoul Station, kemudian sementara penginapan kalian ada di Jongno ataupun deket Dongdaemun. Gimana cara kalian naik kereta ke Seoul Station, terus kemudian dari bandara ke Seoul Station, kemudian ke Dongdaemun. Nah kalian harus tahu kalian akan berhenti di Seoul Stationnya tuh kapan, kemudian kalian pindah transit ke kereta nomor berapa, terus di X berapa kalian harus keluar. Itu kalian harus tahu, yang harus kalian pelajari. Nah itu gunanya itinerary dan juga si aplikasi subway kereta ini, sehingga kalian harus tahu kalian mau keluar di mana, kemudian pindah ke transit ke line berapa, kereta line berapa, nomor berapa, gitu sih caranya. Begitu juga subway-nya. Kalau misalnya mau misalnya ke Nami Island, kalau mau ke Nami Island habis dari stasiun ini aku naik bis ke sana, bis nomor berapa ya, sementara bisnya itu ada banyak. Kalau kita nggak tahu dan nggak ada persiapan dari sekarang ya ngabisin waktu aja ke Korea, ngebuang-buang waktu ya nggak sih ya kan. Jadi harus kita persiapin kayak gitu. Kalau kalian mau nggak capek-capek silahkan kalian mau naik taksi, tapi jangan pusing setelah lihat harga taksinya, bakal mahal banget gitu. Sementara kalau naik kereta atau subway itu kita paling cuma kena sekitar 1.500 won, itu sekitar 15.000 sampai 20.000 sekali ngetap gitu. Sementara kalau naik taksi itu bisa ratusan ribu, bisa bahkan jutaan. Jangan nggak deh, nyaranin kalau misalnya kalian mau low budget ya harus menggunakan transportasi umum dan publik gitu sih. Terus apalagi ya selain itu, paling mungkin itu aja sih yang penting dulu persiapannya ya. Untuk kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti aku bahas di video-videoku selanjutnya. Nah paling itu aja sih persiapannya, dan juga tetap harus jaga kesehatan. Nanti akan aku bahas di video selanjutnya tentang itinerary perjalanan, kemudian cara mengurus visa, dan mungkin tentang Nami Island, apa aja yang ada di sana, gimana cara ke sana. Nanti aku bahas di video selanjutnya. Oke deh, kalau gitu makasih udah nonton video aku, makasih banget, dan juga jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih udah dukung dan support aku untuk ngebuat video ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di video aku selanjutnya. Kamsahamnida, annyeong.